cara ngojek. Apa itu ngojek? Ngojek itu ngobrol, jenius, kekinian. Ngojek, ngobrol, jenius, kekinian. Hai Sobat Stickfin, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Ngojek, Ngobrol, Jenius, Kekinian. Tepuk tangan dulu dong. Nah, halo Sobat Stickfin, perkenalkan nama aku Helga. Dan aku Audi, yang hari ini akan memandu acara ngojek. Nah, kita kan udah nggak ngojek selama sebulan ya. Iya, satu bulan. Ya kemarin untuk sebulan yang lalu kita ngojek bareng Kak Olin dan Kak Leon. Nah hari ini kan sama kita ya, jadi kayak mungkin wajahnya asing. Pokoknya salam kenal ya buat semua Sobat Stickfins. Ya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Stickfin karena sudah stay tune di Ngojek sampai pada hari ini. Nah, aku juga mau ngasih tahu nih sama kalian. Mungkin kalian mikir kayak, aku ikut ngojek tuh dapat apa sih gitu kan ya. Yang pastinya kalau kita ikut ngojek, kalian tuh pasti dapat ilmu baru. Terus dapat pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang pengalaman baru yang nggak akan yang bisa kalian terapkan gitu kan buat kedepannya, pengalaman dari narasumber, ilmu dari narasumber juga. Dan pastinya kalau kalian di Stickfins, salah, maksudnya kalau kalian nonton ngojek ya, maaf nih aku sebagai sebagai pelajar di Stickfins jadi kayak kebawa nama Stickfins terus gitu kan ya. Nah untuk di ngojek ini kalian bakal dapetin sertifikat juga loh teman-teman kalau misalnya kalian nonton ngojek. Nah terus habis itu kalau misalnya buat yang belum jadi mahasiswa di sini mungkin kalian mikir kayak buat apa sih sertifikat itu, emang kepake ya buat kita yang bukan mahasiswa di Stickfins. Nah jangan salah loh teman-teman, sertifikatnya itu bisa dipakai buat kalian. Misalnya kalian mau jadi mahasiswa Stickfins nih, kalian bisa loh pakai itu untuk daftar. Dan pastinya kalau misalnya kalian pakai sertifikatnya itu, kalian bisa dapetin potongan dana pembangunan. Wow, menarik Nah, sekali bukan? benar. Ayo, join sama kami. Nah, potongan dana pembangunan yang bisa kalian dapetin itu sebenarnya nih kita Stickfins itu buka 3 gelombang teman-teman. Nah 3 gelombang itu yang gelombang pertama ini sayang udah ditutup. Nah tapi jangan khawatir teman-teman, masih ada 2 gelombang lagi. Dan gelombang kedua ini kalian dapetin potongan dana pembangunan sebanyak 10%. Dan yang gelombang ketiga kalian bakal dapetin potongan dana pembangunan sebanyak 5%. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, kalau misalnya kalian semakin cepat daftarnya, maka potongan dana pembangunan yang bakal kalian dapetin juga bakal lebih besar. Dan juga kalau misalnya kalian ikut ngojek, kalian bisa dapetin door prize ratusan ribu rupiah. Caranya gimana sih? Nah kalau misalnya kalian mau dapetin door prize-nya, kalian bisa kirim screenshotan dari kalian share poster ngojek pada hari ini ke teman-teman kalian. Nah kalau kalian tanya di mana sih link pendaftarannya gitu kan ya, nah link pendaftarannya bisa kalian lihat di poster ngojek pada hari itu juga. Nah kalau kalian bisa nggak mau ketinggalan nih info-info lebih lanjut dari Stickfins ataupun dari ngojek, kalian bisa langsung ke Instagram kita di @stickfins.surabaya atau bisa langsung ke YouTube Stickfins kita. Kalau misalnya kalian mau rewatch ngojek yang sebelumnya, kalian bisa langsung ke YouTube kita di Stickfins Surabaya. Ya, betul. Terus kali, nah tadi kan sudah banyak sekali ya benefit-benefit yang didapatkan ya. Nah, Betul. kami juga ingin memperkenalkan nih kepada Sobat Stickfin. Di Stickfin ada 5 program studi, yaitu yang pertama ada S1 Ilmu Keperawatan, D3 Keperawatan, D3 Fisioterapi, Profesi Nurse, dan yang masih hangat-hangatnya nih S1 Administrasi Rumah Sakit. Nah, untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang tertera di bawah ini dan kunjungi www.stickfin.ac.id atau link pendaftaran online di stickfin.online/register. Nah, tadi kan Kak Helga nih udah ngasih tahu nih prodi-prodi apa aja sih yang ada di Stickfins gitu kan.
Tadi kan yang paling baru tuh ada administrasi rumah sakit. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, kalau misalnya kalian mau jadi perawat atau jadi fisioterapis atau jadi bagian dari administrasi rumah sakit, bisa langsung gabung sama kita karena nanti tuh pasti bakal diajarin semuanya gitu. Dan jangan salah loh teman-teman, kampus kita ini juga kampus unggulan, terdaftar di LLDT 7. Nah benar banget. Nah mungkin kalian juga penasaran nih, kayak kalau misalnya kita kuliah di Stickfins itu fasilitas apa aja sih yang bakal kita dapetin gitu kan ya, yang untuk menunjang pembelajaran kita di Stickfins. Nah biar nggak lama-lama lagi, langsung aja kita ke video profil dari Stickfins berikut ini. Check it out. Menjadi hebat itu tak hanya memiliki wawasan luas, tapi juga memiliki karakter yang unggul dan memberi arti bagi sesama. Karakter pribadi yang unggul adalah mereka yang mampu melakukan kebenaran, memiliki sikap kepedulian, tulus dalam tindakan, serta memiliki rasa persaudaraan komunio tanpa membedakan agama, suku, ras, dan kebudayaan. Suasana kota Surabaya yang ramah, elok, penuh keragaman, serta kemudahan mengakses informasi menjadikan Surabaya sebagai kota pilihan untuk menempuh pendidikan, khususnya pendidikan kesehatan. Selamat datang di Stikes Katolik Santo Vincentius Apaulo Surabaya atau yang dikenal dengan Stickfin. Stickfin dan Rumah Sakit RKZ memiliki pengelola yang sama, yaitu Kongregasi Suster Misi Abdi Roh Kudus atau SSPS. Lokasi yang strategis, kualitas lulusan yang tak diragukan, membuat Stikes Katolik Santo Vincentius Apaulo Surabaya atau yang dikenal dengan Stickfins menjadi pilihan utama generasi bangsa dari seluruh pelosok tanah air dalam mewujudkan impian menjadi tenaga kesehatan. Stickfins mendapat pengakuan sebagai lembaga tinggi yang mampu menyelenggarakan pendidikan secara unggul dari LAM PT dan BAN PT dengan nilai baik sekali. Stickfins juga membuktikan kiprahnya dalam menghasilkan lulusan yang hebat, dibuktikan dengan presentasi kelulusan uji kompetensi nasional di atas 95% untuk seluruh program studi. Selain itu, Stickfins memiliki prestasi yang diraih oleh mahasiswa tingkat nasional. Tak mau kalah, dosen Stickfins juga terus bersaing dan mengembangkan diri dengan menghasilkan berbagai macam prestasi nasional, serta publikasi ilmiah yang bergensi. Stickfins memiliki 4 pilihan program studi, yaitu program studi S1 Keperawatan, Profesi Nurse, D3 Keperawatan, dan D3 Fisioterapi. Proses pembelajaran di Stickfins menggunakan metode hybrid learning, yaitu pemanfaatan electronic learning, perkuliahan tatap muka, serta praktek langsung di rumah sakit maupun komunitas masyarakat. Seluruh program studi dilengkapi dengan mini hospital, laboratorium, dan sarana prasarana yang memadai. Laboratorium keperawatan meliputi Laboratorium Anatomi Fisiologi, Laboratorium Keperawatan Maternitas, Laboratorium Keperawatan Anak, Laboratorium Kebutuhan Dasar Manusia, Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah, Laboratorium Keperawatan Kritis, Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat, Laboratorium Keperawatan Komunitas, Laboratorium Keperawatan Jiwa. Laboratorium fisioterapi meliputi Laboratorium Actinoterapi atau massage, Laboratorium Terapi Latihan,
Laboratorium Elektroterapi. Laboratorium Stickfins juga dilengkapi dengan laboratorium komputer berbasis CBT, sehingga bisa dimanfaatkan mahasiswa-mahasiswi untuk mengevaluasi pembelajaran serta persiapan uji kompetensi. Prasarana lain yang menunjang pendidikan di Stickfins adalah perpustakaan. Perpustakaan Stickfins dilengkapi dengan sistem online yang mampu memberikan layanan dimanapun mahasiswa berada. Perpustakaan Stickfins juga dilengkapi dengan koleksi buku, publikasi hasil penelitian, laporan kasus selama praktik, sehingga memperkaya sumber referensi selama proses pendidikan. Proses pembelajaran ditunjang dengan pelayanan administrasi akademik dan administrasi keuangan yang sudah terintegrasi dalam sistem informasi keuangan dan akademik. Sebagai upaya dalam mengembangkan karakter unggul, Stickfins juga membekali mahasiswa-mahasiswi dengan kemampuan soft skills. Hal ini diimplementasikan melalui proses pembelajaran dengan mata kuliah khusus manajemen personal, organisasi kemahasiswaan, dan unit kegiatan mahasiswa. UKM di Stickfins meliputi vokal, musik, tari tradisional, tari modern, jujitsu, futsal, bola voli, kewirausahaan, KTI dan jurnalistik, serta keluarga mahasiswa Katolik. Pengembangan soft skill juga ditunjang melalui kegiatan service learning, yaitu pengenalan keragaman budaya berbagai negara pada mahasiswa-mahasiswi Stickfins bersama dengan mahasiswa-mahasiswi dari Fuyan University Taiwan dan St. Paul University Philippines. Dalam proses menghasilkan lulusan yang hebat, Stickfins bekerja sama dengan Rumah Sakit RKZ Surabaya sebagai lahan praktik utama. Selain itu, bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan seperti Pemerintah Kota Surabaya, RSUD Sidoarjo, RSUD Saiful Anwar Malang, Rumah Sakit Jiwa Menur, Rumah Sakit Jiwa Lawang, dan rumah sakit swasta di wilayah Kota Surabaya, serta organisasi pendidikan dan profesi. Di kancah internasional, Stickfins menjalin kerjasama yang intens dengan Fuyan University Taiwan dan St. Paul University Philippines. Sebagai bentuk implementasi karakter kepedulian, Stickfins memfasilitasi mahasiswa mendapatkan beasiswa pendidikan dari pemerintah. Dari Rumah Sakit RKZ Surabaya, Rumah Sakit Eka Hospital Jakarta, Asosiasi Pendidikan Tinggi Katolik, serta beasiswa perorangan. Daya serap lulusan Stickfins sangat tinggi. Hal ini dikarenakan Stickfins memiliki kualitas dan unit mandiri berupa Vincentius Career Center atau VCC. VCC menjembatani lulusan untuk mendapatkan pekerjaan lebih cepat dan stakeholder untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Presentasi lulusan 80% diterima bekerja sebelum pelaksanaan wisuda. Kesejahteraan mahasiswa-mahasiswi Stickfins juga menjadi prioritas dengan adanya fasilitas pelayanan unit kesehatan serta kemudahan akses pelayanan kesehatan lanjutan ke Rumah Sakit RKZ Surabaya. Sarana lain yang menunjang kesejahteraan mahasiswa-mahasiswi Stickfins adalah tersedianya asrama putri dan asrama putra yang letaknya satu lokasi dengan kampus. Impianmu bukan hanya angan. Keputusanmu saat ini menentukan masa depanmu menjadi hebat. Jadilah mahasiswa-mahasiswi yang siap berkarya di dunia kesehatan. Stickfins siap mengubah Anda dari biasa menjadi luar biasa.
Stickfin Integrated Heart, Head, and Hands for Life. Ayo ikut aku di acara ngojek. Apa itu ngojek? Ngojek itu ngobrol, jenius, kekinian. Ngojek, ngobrol, jenius, kekinian. Hai sahabat Stickfins, kembali lagi sama kita di Ngojek Ngobrol Jenius Kekinian. Nah, tadi kan kalian udah lihat tuh video profil dari Stickfins ya. Kalian dari situ bisa tahu loh apa aja sih yang ada di Stickfins, fasilitasnya apa aja, keberagamannya juga banyak loh teman-teman. Nah, mungkin kalian juga pada mikir nih kalau di Stickfins kayak itu kan sekolah Katolik gitu kan ya, mungkin cuma bisa buat yang beragama Katolik aja. Enggak loh, padahal teman-teman, jadi di Stickfins itu mau kalian dari Katolik ataupun dari non Katolik juga bisa loh sekolah di sini sama kita bareng-bareng gitu. Nah, dan juga kalau misalnya dilihat dari fasilitas yang mendukung dan juga nggak kalah hebatnya juga, dosen-dosen di sini tuh juga ngajarnya bagus-bagus. Aku pun yang di sini sebagai mahasiswi juga ngerasa dapat ilmunya tuh bener-bener yang nangkep banget gitu loh teman-teman. Nah, dari situ tuh pastinya akan menghasilkan lulusan-lulusan yang pastinya bagus-bagus, top-top juga gitu kan ya. Dan kalau misalnya aku lihat-lihat nih alumni Stickfins gitu ya, setahu aku nih alumni Stickfins tuh ada loh yang kerja di Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri juga loh. Jadi kan kayak go internasional gitu kan alumni di sini. Nah, sesuai nih sama tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah go internasional. Nah, narasumber kita hari ini juga ya go internasional juga gitu, dalam melakukan panggilan pelayanannya di Tanah Misi. Nah, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Ngojek hari ini. Terima kasih sudah memenuhi memenuhi panggilan undangannya juga. Terima kasih juga sudah diundang. Iya, terima kasih, Suster. Nah, sebelum kita mulai nih di sesi sharing hari ini dan susternya memperkenalkan diri ke kalian semua, kan tadi kan kalau di awal udah kelihatan nih susternya kayak udah memeragakan gerakan jargon ngojek gitu, kayak sudah hafal gitu kan ya. Nah, biar kita makin semangat lagi nih, kita jargon lagi ya suster. Oke, ya. boleh. Tadi kan suster juga udah tahu gitu kan ya, udah hafal juga gerakannya. Latihan. Iya. Jadi langsung aja kita mulai ya. Aku nanti kalau misalnya saya bilang 1, 2, 3 ngojek langsung Oke. suster ya. Iya, Ya. oke. 1, 2, 3 ngojek ngobrol jenius kekinian. Tepuk tangan dulu dong. Tuh, susternya aja langsung hafal teman-teman. Kalian kalau misalnya nonton ngojek tiap hari harusnya hafal sama jargon kita kan. Nah, mungkin suster bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari Suster Lili mungkin. Oké, goedemorgen iedereen. Ik ben Lili. Ik woon in Amsterdam in de Nederland. Selamat pagi semuanya. Saya Lili. Saya tinggal di Amsterdam di negeri Belanda. Saya dari anak bungsu dari 3 bersaudara, berasal dari Malang, dan saya bergabung dengan Suster Misi Abdi Roh Kudus tahun 2000, kemudian kaul pertama tahun 2004, dan kaul kekal tahun 2011. Saya berangkat ke Tanah Misi 2012. Jadi tahun ini sudah memasuki 10 tahun. Makasih. Terima kasih suster. Terima kasih, Suster. Untuk Suster Juliana yang misi ditunggu ini. Bonjour, je m'appelle Sœur Juliana.
Maintenant j'habite au Togo. Selamat pagi semuanya, saya Suster Juliana, sekarang saya tinggal di Togo. Saya asli Blora, saya bergabung dengan SSPS tahun 2005. Saya kaul pertama tahun 2009 dan mengikrarkan kaul kekal tahun 2017. Kemudian saya berangkat ke misi tanah misi saya di Togo tahun 2018 dan ini tahun yang keempat. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Untuk Suster Maria Yelina yang bermisi di Ekuador ini. Hola, buenos días. Soy hermana Yelina. Estoy trabajando en misión en Ecuador. Halo, selamat pagi. Saya Suster Yelina. Saya bermisi di Ecuador. Saya berasal dari Surabaya. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Saya masuk SSPS tahun 2002, kaul pertama tahun 2006, dan saya mulai untuk berangkat misi ke Ekuador tahun 2016. Selamat kenal, Suster. Untuk Suster yang nggak kalah satunya nih, Suster Maria Santissima yang bermisi di Bolivia. Silakan memperkenalkan diri, Suster. Hola, ¿cómo está? Buenos días, soy hermana María Santissima, vivo en trabajo en Bolivia. Halo, selamat pagi, apa kabar? Nama saya Suster Maria Santissima, saya bekerja di Bolivia. Saya masuk menjadi SSPS tahun 2001, kemudian kaul kekal tahun 2005, lalu kaul pertama tahun 2005, kaul kekal tahun 2014 dan mendapat perutusan ke Bolivia. Berangkat ke Bolivia tahun 2015. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Terima kasih untuk perkenalannya. Nah, Sobat Steven, kan kalian udah kenal nih sama susternya di sini juga. Nah, kita langsung aja nih masuk ke sesi sharing nih, mana nanti susternya sharing sama kita, sharing juga sama kalian semua yang nonton di rumah. Nah, aku pertama saya mau tanya sama Suster Juliana dulu. Kira-kira pengalaman menarik apa sih yang ditemui dan kasih Allah yang seperti apa saat Suster rasakan di tanah misi? Ya, pengalaman menarik yang saya temui pertama kali datang ke Togo adalah ketika mereka menyambut ya, sungguh ketika sudah saya masuk di komunitas di Biara, mereka menyambut dengan salam hangat. Ya, selamat pagi, mereka bilang bonjour, bon arrivé, selamat datang, itu seperti itu. Kemudian juga selain dengan salam, mereka menyanyi, kemudian yang mereka memberikan sebuah minuman di tempat apa istilahnya di sini buah mojo ya, kalian mungkin tahu, itu ada air, jadi kita minum air, kemudian mereka memberikan cenderamata, semacam kain khas Togo dari sana, sebagai bukti bahwa kita diterima, kita dirangkul bergabung bersama, tinggal di sana, seperti itu. Dan pengalaman Allah bagi saya di sana adalah Yesus sebagai sahabat, ya, yang saya temukan dalam pengalaman baik di komunitas maupun di tugas karya. Itu saya mengalami sungguh banyak berkat karena saya tidak sendirian di sana, banyak sahabat-sahabat saya di sana, entah itu orang Togo asli ataupun orang dari luar Togo, itu banyak sekali ada. Karena kami di komunitas besar, kebetulan saya tinggal di rumah regio, itu semacam ya istilahnya di pusatnya ya, pusat di Togo itu ada dari yang dari Polandia, ada dari India, Ghana, dan juga dari mana ini saya lupa yang sebelahnya Ghana, mana ya? Benin, ya Benin itu, dan kami bermacam-macam, tapi sungguh menarik dan menggembirakan bagi saya. Itu. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Suster Lili bisa ya, sama nyambung kita? aja ya, Ya. pengalaman menarik. Waktu pertama kali ke sana itu suatu hari saya pergi bertamu ke tetangga, ceritanya ini memperkenalkan diri, kulon nuwun kalau kita bilang ya. Kami waktu itu berlima gitu ya, jadi berlima, 2 orang yang tuan rumah, kemudian kami bertiga. Nah, waktu disuguhin itu apa kue, kan kita dikasih minum, mau minum, mau gitu ya. Terus waktu dikasih minum dan juga ada snack begitu,
persis snacknya juga 5, jadi orangnya 5, snacknya juga 5 gitu ya. Waktu itu saya pikir, aduh kok pelit banget sih gitu ya. Tapi ya oke, itu memang ternyata memang setelah beberapa kali saya berkunjung ke beberapa rumah itu juga begitu. Jadi menjadi sudah kebiasaan untuk mereka. Jadi kalau misalnya tamunya 5 ya kuenya 5 gitu ya. Enggak ada. Kalau kita kan lebih dari 5 ya, bahkan 10 dapat 22, kemungkinan dapat 22 kayak gitu. Itu menarik sekali buat saya. Juga selain itu juga budaya disiplin, budaya tepat waktu, kemudian budaya hemat dan juga bersepeda. Di mana-mana sepeda. Mulai dari anak kecil sampai orang tua itu semua naik sepeda. Mulai dari orang biasa sampai orang pejabat tinggi pun mereka berangkat kerja juga naik sepeda. Bahkan menteri-menteri kami itu di sana juga naik sepeda, jadi nggak ada ceritanya menteri kerja naik mobil itu nggak ada gitu ya. Jadi memang sehat juga ya, budaya bersepeda juga sehat. Kemudian ya di sana semua serba teratur. Kemudian kalau semua dicatat dalam agenda seperti itu, dan itu buat saya ya selain menarik tapi juga apa ya menantang juga. Ya, makasih. Makasih Suster Lili. Selanjutnya Suster Maria, silakan sharing-sharingnya. Terima kasih. Saya datang itu Februari tahun 2015 di Bolivia. Yang menarik bagi saya pertama kali ya iklimnya. Iklimnya pertama kali datang kan Surabaya itu panas, jadi di sana itu tempat beriklim yang dingin, iklim dingin, dan tempatnya juga sangat tinggi. Jadi yang pertama kali disuguhkan kepada saya supaya saya tidak hipotermia itu teh dari daun koka. Itu bahannya untuk membuat kokain, jadi teh dari daun koka. Itu supaya saya tidak hipotermia. Kemudian saya minum itu sehingga semuanya juga baik-baik saja. Tidak sakit kepala dan tidak mengalami gangguan apa-apa. Kemudian yang menarik lagi adalah perjalanannya dari tempat saya, dari bandara ke tempat saya itu daerahnya tuh pegunungan. Jadi gunung di sini kan penuh dengan pohon ya. Di sana saking tingginya itu tidak ada pohon. Jadi pohon nggak tumbuh, nggak tumbuh. Jadi gunungnya gunung batu. Jadi nggak tumbuh. Yang tumbuhnya tanaman yang kecil-kecil itu perdu-perdu, dan juga kalau di dalamnya itu tanaman kentang dan gandum itu yang tumbuh, tapi juga nggak terlalu banyak. Lalu dari pekerjaan, saya tuh bekerja di dalam penjara. Jadi penjara namanya penjara Palmasola, penjara yang terbesar di Bolivia. Jadi penjara itu di kota Santa Cruz. Nah, bayangan saya pertama penjara itu ya seperti kalau nonton di film-film, jadi banyak terali-terali begitu. Ternyata di sana penjaranya tidak seperti itu. Jadi penjaranya itu ya seperti rumah kos-kosan gitu kan, tapi hanya di blok-blok. Ini bloknya perempuan, ini bloknya laki-laki begitu. Yang unik lagi di penjara itu masing-masing napi boleh membawa keluarga. Yang dulu laki-laki boleh membawa istrinya dan anaknya tinggal di dalam penjara. Kemudian yang ibu-ibu, yang perempuan boleh membawa anaknya. Jadi anak usia 0 sampai 6 tahun boleh tinggal di dalam penjara. Nah itu membuat saya, menarik sekali, sehingga saya juga mau kerja di sana. Itu mau tahu kan, mau tahu kenapa kok mereka membawa anak-anak, boleh diizinkan untuk membawa anak-anaknya. Dan saya bekerja di sana dengan ibu-ibunya dan juga dengan anak-anaknya. Jadi ibu-ibunya pelatihan dan mengerjakan pekerjaannya di bloknya perempuan, sedangkan anak-anaknya dititipkan di saya sebagai volunteer yang bekerja di TPA kayak Suster Bernicia dulu di TPA gitu. Jadi hal-hal yang menarik itu, hal yang menarik untuk saya pertama kali melihat penjara. Dan juga bahasa, pertama kali bahasa kan, bahasanya kan ketika di sini kan bahasa Jawa, bahasa Indonesia sudah biasa. Saya ini sudah berubah bahasa ini. Jadi itu membawa saya untuk masuk lagi gitu kan. Jadi dari situ semua, dari pengalaman itu akhirnya saya merasakan bahwa Allah itu begitu mencintai saya kan. Allah begitu mencintai saya, membawa saya sampai ke Bolivia. Jadi saya merasa ditunjukkan oleh Allah gitu kan.
Allah itu menunjukkan jalan, ini loh tempatmu di sini. Jadi terima kasih untuk pengalaman yang indah ini. Iya, makasih juga suster. Saya pribadi juga baru pertama kali mendengar loh kalau misalnya bisa bawa keluarga juga di penjara gitu kan. Saya biasa juga lihat di film tuh kayak penjara tuh menakutkan gitu kan ya suster. Nah untuk suster Yelina silakan sharingkan pengalamannya. Ya, terima kasih. Tanggal 8 Januari 2015 saya tiba di Ekuador. Dan pengalaman yang menarik dan berkesan untuk saya adalah ketika hari pertama saya kuliah belajar bahasa, naik bis, saya kejepit pintu bis yang buka tutup otomatis. Waktu itu saya lihat orang-orang, kenapa kok ini masuk bis ini aja kok lari-lari gitu ya, cepet-cepet lah. Saya tenang-tenang saja, saya tidak mikir apa-apa ya. Pokoknya saya nunggu orang-orang masuk semuanya baru saya. Ketika saya gantian saya, bisnya nutup gitu ya. Jadi saya kejepit antara pintu kiri dan pintu kanan, jadi merepet seperti ini. Terus sampai orang-orang itu teriak-teriak, "Hei tolong stop gitu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Stop. Nah, mobilnya pintunya terbuka begitu. Orang-orang pada teriak-teriak. Saya masuk ke bisnya itu dengan rasa sakit di bahu kiri kanan, tapi rasa malunya itu yang sangat besar, lebih besar itu ya. Tapi buat saya itu suatu yang sangat menarik karena setelah itu juga ketika kembali pulang saya kesasar. Jadi, saya merasakan bahwa pengalaman kesasar itu justru menjadi berkat ya. Jadi saya tahu oh tempat-tempat ini saya tahu, kalau mau ke sini tahu saya, karena saya tahu kesasar gitu ya. Nah, saya cari sendiri dan di situ saya menemukan bagaimana Allah yang sangat setia itu ya, menemani saya, mendampingi saya meskipun saya kesasar, toh saya bisa menemukan malaikat yang membantu saya untuk kembali ke jalan yang benar. Ketemu rumah maksud saya. Betul sekali suster. Terima kasih suster. Ceritanya sangat membuat kita juga ketawa gitu, fresh lagi gitu kan ya suster ya. Nah, ya tadi kan sudah membagikan pengalamannya nih suster-suster, pengalaman yang menarik. Nah, saya ingin bertanya, apakah tantangan terbesar saat diutus ke tanah misi dan bagaimana cara adaptasinya gitu? Mungkin dimulai dari suster Maniasan Insima. Ya, baiklah, tadi kan saya sudah cerita sedikit tentang yang menarik ya, yang menyenangkan untuk saya itu. Jadi di samping hal yang menarik itu saya juga mengalami beberapa tantangan, dalam arti ya tantangan ya. Yang pertama itu masalah iklim gitu, masalah iklim. Karena di sini kan kita beriklim tropis dan di Surabaya itu panas kecenderungannya. Dan di sana itu iklimnya itu ya kita ada empat musim kan, 4 musim. Tetapi yang lebih saya rasakan itu adalah iklim dingin. Jadi di sana dingin sekali, dingin dan tampaknya tinggi sehingga kurang oksigen. Itu tantangan tersendiri untuk saya. Jadi ketika saya berada di tempat yang dingin, itu ya solusinya saya harus double tuh kan. Saya setiap hari meskipun iklimnya panas, itu saya double jaket itu bisa 3 gitu kan, bisa 3, pakai topi, selalu pakai topi. Kalau enggak saya bisa pusing gitu kan. Jadi kebutuhan untuk mandi juga tidak di sini. Kalau mandi kebutuhannya minimal 2 kali sehari atau 3 kali gitu. Di sana ya maksimal 1 kali seminggu. Jadi sangat dingin. Jadi ya itu bertolak belakang ya, bertolak belakang. Itu yang masalah iklim. Kemudian masalah kultur gitu kan, masalah kultur berbeda sekali dengan kita gitu kan, masalah kultur. Kita ini kalau kadang-kadang mungkin Indonesia terkenal dengan budaya ramahnya gitu kan, budaya ramah tamah gitu. Tetapi di sana kan berbeda sekali gitu kan, berbeda. Enggak ada kayak kita, kayak pelayan toko tuh ramah tamah tuh enggak gitu. Kadang-kadang membuat saya juga agak sedikit kaget. Kemudian setiap pagi kalau di dalam biara begitu kan harus selamat pagi, mau tidur selamat malam, menyapa sampai jumpa besok kayak gitu tuh. Jadi seperti itu kultur yang di dalam biara. Kalau di luar ya saya harus mengikuti orang, mendengarkan mereka berbagai macam bahasa, tapi bahasa Spanyol. Dan kalau saya di kampung bahasanya bahasa Indian, jadi bahasa Quechua gitu kan, jadi sulit, saya nggak ngerti.
Itu masalah kultur, kemudian masalah pekerjaan. Saya juga dipekerjakan di dalam penjara, sehingga pertama kali masuk itu lihat gerbangnya penjara itu besar sekali dan panjang, tetapi ya berhadapan dengan para napi dan anak-anak napi itu juga berbeda sekali. Ketika di TPA di sini kan anak-anak kan lucu-lucu seperti itu kan ya. Di sana masih tetap lucu-lucu, tetapi kebiasaannya itu kan mereka mencontoh kebiasaan dari ibunya, gitu kan. Jadi kami harus mendampingi mereka dengan sungguh. Gitu kan. Lalu kemudian tantangan yang terbesar ya saat kita masa pandemi kan. Masalah COVID, masalah pandemi itu, kami di Bolivia ada lockdown selama 6 bulan. 6 bulan. Jadi banyak orang datang ke rumah untuk minta obat atau minta makanan, itu kan banyak orang miskin. Dan di situ sesuatu menggugah kami sebagai para suster ya, sebagai suster itu. Apa yang bisa kita buat macam semasa pandemi gitu kan. Apa yang bisa kita buat? Akhirnya kami membuat dapur umum, kemudian ya membantu mereka makan gitu kan, bantu mereka makan, memberi mereka makan, kemudian juga menyediakan makan siang untuk anak-anak gitu. Jadi itu tantangan-tantangan yang harus kami terima gitu, tantangan-tantangan yang harus kami terima dan saya hadapi dan kami hadapi di sana. Gitu. Jadi ya banyak sekali tantangan dan juga hal-hal yang menarik sehingga membuat saya bisa betah dan bertahan sampai sekarang. Terima kasih. Ya, Suster, terima kasih. Untuk Suster Yuliana ini, apa yang menjadi tantangan dan cara cepat beradaptasi? Ya, baik Kak, tadi Suster Santisima mengatakan iklim sebagai tantangan pertama, iklim dingin. Ini saya bertolak belakang ya. Kalau di tempat saya itu iklimnya panas sekali ya, jauh beda dengan Indonesia, panasnya Indonesia. Karena di sana kalau panasnya itu semacam panas yang menggigit, istilahnya menyengat seperti itu ya. Jadi ketika awal saya datang, saya juga merasakan shock juga, kaget juga, panasnya seperti ini ya. Sampai bahkan suhunya sampai mencapai 40 sampai 41 derajat. Bayangkan panasnya seperti itu. Dan saya sungguh juga berjuang untuk adaptasi. 2 minggu pertama saya sempat mengalami mimisan ya, keluar darah dari hidung itu. Tapi bersyukur dengan perjalanan waktu saya bisa menyesuaikan waktu. Itu salah satu yang menjadi kendala, tantangan terbesar bagi saya adalah iklim. Kemudian yang kedua adalah masalah makanan. Nah, makanan ini kan beda jauh dengan kita. Makanan khas di sana adalah fufu. Fufu itu semacam, kalau di sini kita bahannya dari singkong ya, seperti itu. Tapi di sana singkong khusus. Singkong khas Togo yang besar gitu, mereka rebus, terus mereka giling gitu. Kalau di sini mungkin semacam getuk, tapi ada sedikit lembek-lembek gitu. Mereka buat itu dicetak. Kemudian ada saus khususnya ya, saus khususnya yang di sana ada macam-macam, ada saus tomat, ada juga dengan gombo. Gombo itu semacam sayuran, di sini mungkin bayamnya Afrika ya, besar-besar begitu, atau juga bisa dengan ademe, namanya di sini nggak ada, sayurnya kecil-kecil tapi kalau dibuat sayur itu lengket gitu, panjang gitu. Jadi kan awal-awal ketika saya disuguhi makanan itu, saya berjuang, saya menelan tuh dengan penuh iman karena kan lengket-lengket gitu, mau menelan rasanya risih gitu ya. Tapi ya saya sadar bahwa ya ini tanah misi saya belajar untuk pelan-pelan mencicipi, paling tidak mencicipi itu adalah salah satu solusi pertama untuk bisa menerima itu. Dan akhirnya saya sekarang menyukai makanan khas sana. Itu yang menarik bagi saya. Terima kasih. Dari Suster Irina, bagaimana yang menjadi tantangan dan bagaimana cara cepat beradaptasi? Ya. Saya sudah tinggal di Ekuador, bermisi di sana 6 tahun. Tahun-tahun pertama, tantangan yang terbesar yang saya alami adalah bahasa. Ketika saya berangkat ke sana, saya hanya bermodalkan bahasa Spanyol pas-pasan. Hanya dapat kesempatan 1 bulan belajar bahasa Spanyol dasar-dasar saja. Saya berpikir di sana nanti saya akan ketemu dengan suster-suster yang bisa berbahasa Inggris.
supaya itu akan membantu saya. Nah, kalau saya saat itu belum bisa bahasa Spanyol, jadi saya bisa pakai bahasa Inggris. Tapi ternyata realitas suster di sana, saya punya suster di sana yang tidak bisa bahasa Inggris, jadi mereka berbahasa Spanyol, berbahasa Portugis ya. Terus Indonesia belum ada saat itu saya yang pertama. Jadi saya kesulitan untuk bagaimana saya bisa mengkomunikasikan keinginan saya, perasaan saya seperti itu. Tapi di satu sisi saya bersyukur bahwa dengan tantangan bahasa itu memacu saya untuk survive. Artinya bagaimana saya bisa bertahan dengan situasi yang sulit itu, dengan keterbatasan bahasa. Nah, itu memacu saya untuk belajar sungguh. Situasi yang sulit justru memacu saya untuk belajar sungguh, belajar bahasa yang menjadi pokok gitu ya, tantangan saya untuk bermisi. Karena tanpa bahasa yang bisa saya kuasai, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang saya layani. Terima kasih. Sekali ya. Banyak sekali nih Sobat Steven yang dapat kami ambil ya dari kesimpulannya, mungkin dari cara cepat beradaptasi, terhadap lingkungan, bersyukur, dan tentunya kita harus saling toleransi ya antar budaya gitu. Untuk Suster Lili nih ada bagaimana Suster Lili tantangan dan cara cepat beradaptasi gitu? Ya, saya rasanya tidak jauh-jauh beda dengan ketiga suster yang sudah men-sharingkan pengalamannya. Kalau boleh saya petakan, saat ini saya sudah masuk 10 tahun seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau boleh saya petakan, 3 tahun pertama itu saya mengalami tantangan atau tantangan dalam segi budaya. Itu tadi para suster juga sudah menyebutkan ya. Kemudian saya juga menyadari di situ juga salah satu budaya yang yang tadi saya sebutkan itu budaya hemat gitu kan ya. Kalau di sana orangnya hemat, tadi kalau saya cerita tamunya 5, rotinya juga 5 gitu ya. Dan dari perbedaan itu saya semakin sadar bahwa budaya kita itu sangat murah hati gitu ya. Kalau kita bertamu ataupun pokoknya ya kenal gitu, walaupun nggak kenal dekat, waktu jam makan itu kan kita langsung ayo ikut makan gitu ya. Kita nggak mikir nasinya cukup apa enggak gitu, tapi pasti cukup gitu ya. Ya pokoknya bareng-bareng gitu ya. Siapa saja ya, pas kalau jam-jam makan pasti kita persilahkan juga untuk makan bersama kita. Kalau di sana kan juga enggak ya, jadi kalau makan ya aku makan sendiri, kamu tunggu dulu gitu. jadi kayak gimana ya, jadi ntar dulu ya kamu tunggu dulu, nanti setelah saya selesai makan baru kita ketemu gitu. Jadi agak Kemudian 3 tahun yang kedua itu tantangan yang lebih yang saya alami itu tentang hidup komunitas. Seperti yang para suster tadi juga sebutkan, anggota komunitas itu tidak hanya dari satu negara. Dan mereka juga punya bahasanya mereka sendiri-sendiri itu. Kadang kita itu kan tidak semua dari kita punya sense of language-nya yang cepat ya. Jadi kalau belajar bahasa bisa cepat, bisa nangkep gitu ya. Kadang ada juga yang agak sedikit lambat gitu. Dan itu menjadi batu sandungan kadang itu. Jadi belum lagi kalau pronunciation-nya pengucapannya itu enggak jelas gitu, kita kan enggak ngerti gitu ya. Kalau kita di sini bilang tempe, orang Jawa bilang tempe, kalau orang Flores bilang tempe gitu. Kita bisa ngerti itu bendanya itu gitu. Kalau di sana nggak bisa. Jadi kalau saya bilang teteringan gitu, saya pikir mereka sudah mengerti. Ternyata tidak, karena penekanannya beda. Teteringan, gitu. Jadi mereka apa itu gitu. Jadi kadang miskomunikasinya di situ gitu. Jadi kan karena budaya bahasa ibunya berbeda-beda, kemudian kecepatan untuk belajar bahasa juga masing-masing ya, itu juga menjadi kendala dalam hidup komunitas. Kemudian 3 tahun yang ketiga itu kalau boleh saya beri nama adalah eksistensi gitu. Karena sudah 6 tahun di sana lewat, masuk 3 tahun yang ketiga, saya mempertanyakan, kan banyak kerjaan gitu ya, saya kerja pagi sampai malam, kemudian angkat-angkat lah apa semua, pokoknya gitu, belanja juga berat-berat gitu. Nah di saat-saat kritis seperti itu saya mempertanyakan,
sebenarnya aku nih kerja untuk siapa sih gitu ya. Kalau kita kan, kalau di luar kan jelas ya, oh ya aku kerja untuk anak-anakku misalnya begitu, untuk keluargaku. Tapi ini kan tidak gitu ya. Jadi itu juga menjadi tantangan tersendiri buat saya untuk semakin memurnikan motivasi saya. Kenapa saya pergi ke sana, kenapa saya melayani orang-orang itu begitu ya. Jadi saya menemukan banyak rahmat justru dari tantangan-tantangan yang boleh saya alami. Itu ya. Tentunya banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil ya dari teman-teman, dari para suster yang hebat sekali. Secara tidak langsung dari sharing pengalaman para suster dapat menambah wawasan kita. Bagaimana sih kehidupan di sana gitu. Mulai dari peka terhadap situasi, berpikir positif, lalu juga toleransi, banyak hal-hal yang perlu kita pelajari dari pengalaman suster-suster ini gitu. Nah, Sahabat Steven, berikut ini ada sedikit cuplikan video dari alumni Steven, yaitu Pak Acong. Cekira videonya. Halo Sobat Steven, kenal lagi nyamana kaula Sari Hidayatullah. Kaula lulusan SMA Negeri 1 Ambunten angkatan 2012. Semangken kaula alako nang RKZ Surabaya. Alumni Stikes Katolik Santo Vincentius Apaulo Surabaya atau dikenal dengan sebagai Stikvin. Semangken kaula alako nang RKZ Surabaya sebagai perawat sejak 2000 selekor. Saya memilih Stikvin karena Stikvin terkenal dengan kampus yang bagus dan banyak peluang kerja yang didapatkan. Dan saya sudah bekerja sebelum saya wisuda. Selama saya di Stikvin, saya selalu diajarkan tentang kedisiplinan, kejujuran, toleransi, dan keberagaman. Perlakuan yang diberikan tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Meskipun saya dari Madura dan saya beragama Muslim, Stikvin menyediakan musola untuk saya beribadah. Dan saya merasa nyaman kuliah di Stikvin. Ayo teman-teman, jangan lupa bergabung dengan Stikvin, menjadi perawat fisioterapi yang profesional seperti saya dan para alumni yang lainnya. Jangan lupa bergabung ya. Ayo ikut aku, diajar ngojek. Apa itu ngojek? Ngojek itu ngobrol, jenius, kekinian. Ngojek, ngobrol, jenius, kekinian. Halo Sobat Steven, kembali lagi di Ngocek. Ngobrol jenius kekinian. Nah, tadi kan kalian udah lihat tuh sedikit cuplikan dari alumni Stikvins, yaitu Pak Acong. Nah, bisa kalian lihat kan bahwa kalau alumni lulusan Stikvins itu juga alumni yang berkualitas, yang top juga, enggak kalah top juga sama narasumber kita yang ternyata juga alumni Stikvins gitu ternyata ya kan. Nah, suster, saya ingin bertanya untuk suster ini sebagai alumni Stikvin nih, nilai-nilai apakah yang diajarkan oleh dosen Stikvin yang tertanam dalam diri suster dan dibawa sampai ke tanah misi? Silakan suster. Ya, terima kasih. Sungguh saya merasa sangat bersyukur ya karena saya bisa kuliah di Stikvin. Itu suatu kebanggaan tersendiri bagi saya karena tidak mudah ya untuk masuk di Stikvin. Dan yang membuat saya lebih bersyukur lagi, ternyata para dosen ini memberikan nilai-nilai yang sungguh memberikan saya kekuatan tersendiri, terutama sebagai seorang misionaris.
yang dua nilai yang positif yang saya terima menjadi kekuatan dalam hidup saya saat ini adalah yang pertama adalah kasih. Kasih itu ya, itu selalu diajarkan bagaimana kita melayani dengan kasih. Ya, saya aplikasikan ketika hidup di sana dengan kesibukan saya di sana melayani pasien dengan tantangan iklim dan juga tenaga juga yang terbatas ya. Kadang-kadang saya harus lari ke sana lari ke sini melayani pasien, tapi sebuah tantangan bagi saya adalah bagaimana saya tetap memberikan pelayanan penuh kasih, dalam arti meskipun saya capek, meskipun saya lelah, tapi tetap memancarkan senyum ya, senyum, memberikan pelayanan dengan sabar. Itu ketika berkontak dengan pasien, itu salah satu poin positif yang saya hidupi sampai saat ini. Kemudian yang kedua adalah kedisiplinan. Kedisiplinan dalam arti kedisiplinan waktu ya. Kedisiplinan waktu itu sungguh ketika saya terima di Stikfin ini, ketika saya tugas di sana itu menjadikan juga berkat bagi saya, karena masalah waktu ini masalah menyangkut nyawa. Jadi itu yang saya pegang sampai saat ini di sana saya aplikasikan. Jadi saya berusaha untuk bagaimana istilahnya siap sedia segera ketika ada pasien yang membutuhkan pertolongan darurat itu ya, tepat waktu itu. Kemudian selain disiplin waktu juga disiplin dalam hal-hal khusus, istilahnya selain pola hidupnya seperti itu juga yang menjadi berkat bagi saya dengan pola hidup disiplin. Istilahnya ketika dulu kan di Stikfin banyak tugas-tugas ya, banyak tugas-tugas seperti itu, seperti yang kalian sudah alami, yang sudah kalian tahu sendiri, banyak tugas tumpuk-tumpuk, dan itu dosen selalu menganjurkan ya berusahalah untuk setia mengerjakan hal-hal kecil, selesaikan satu tugas, jangan ditunda-tunda. Itu yang akhirnya juga saya bawa di Tanah Misi, itu yang menjadi berkat bagi saya. Ketika saya aplikasikan, ya sungguh benar apa yang dikatakan dosen, ya jangan menunda, jangan menumpuk. Itu sebuah berkat, karena dengan menumpuk, kalau menumpuk kan semakin berat ya, tapi kalau sedikit-sedikit itu istilah nyicil ya, itu menjadi ringan. Jadi sebanyak apapun yang tugas yang diberikan pada saya, meskipun itu kecil-kecil, tapi ketika saya setia melakukan kecil-kecil tepat pada waktunya, itu juga akhirnya terasa ringan. Saya merasakan enjoy dan bahagia. Itu satu berkat nilai-nilai yang saya terima selama saya kuliah di Stikfin. Oke, luar biasa. Suster, dengar-dengar nih di negara misi suster ini, dengar-dengar semua anak HIV ya. Nah, bagaimana sih peran kesehatannya di negara Tanah Misi suster itu? Iya, memang tidak salah lagi apa yang kalian katakan, bahwa memang di sana banyak ya kasus-kasus HIV, pasien HIV, karena dari pola hidup mereka sendiri yang istilahnya mereka tidak seperti di sini. Di sana itu poligami. Jadi pergaulan itu bebas ya. Jadi waktu kita pacaran itu kita bisa berganti-ganti pasangan. Itu seperti itu yang menjadi sebuah keprihatinan bagi saya sebagai tim medis. Bagaimana cara mengendalikan atau juga cara meminimalisasi ya seperti itu ya, supaya tidak meningkat jumlah pasien HIV. Itu hal kecil yang kami terapkan. Kebetulan kami juga terjun langsung dengan pasien-pasien yang HIV. Kadang 2 atau 3 bulan itu kami berkumpul bersama itu ya, pasien-pasien HIV. Jadi berkumpul, kami kumpulkan dari berbagai tempat yang jauh-jauh juga datang ya ke kota untuk mendapatkan semacam edukasi ya, edukasi, masukan-masukan bagaimana supaya mereka tidak menambah jumlah. Artinya mereka tetap menjaga diri tapi juga menularkan ke tetangga, ke saudara, ke teman, seperti itu. Itu yang kita lakukan. Dan selain edukasi juga pengertian kepada mereka, dan juga memberikan anjuran pada mereka untuk tetap setia kontrol, karena kan setiap bulan kita memberikan obat secara gratis ya, kita bantuan seperti itu. Jadi kita minta supaya mereka itu tetap minum obat setiap hari, jangan sampai lupa, karena itu salah satu sebuah kekuatan untuk mereka supaya mereka tetap mempunyai imun yang kuat. Itu yang kami terapkan di sana itu. Luar biasa sekali teman-teman. Nah, dari pengalaman dari suster yang
bilang bahwa nggak apa-apa kalian pacaran, asal pacarnya itu pacaran yang sehat begitu ya, saling suportif, bukan malah apa ya, menambah persoalan gitu loh. Melainkan pacaran yang sehat, belajar yang misalnya contoh belajar yang bareng atau mungkin berdoa bareng, saling support gitu intinya. Saya dapatkan dari kesimpulan ya luar biasa sekali ya suster pengalamannya, yang nggak gampang kita temui juga di sini kan. Mungkin ada cuman kayak nggak terlalu ke expose gitu kan ya. Betul. Nah suster, ini kita udah masuk di pertanyaan terakhir. Nah ya suster, kan sekarang ini kan bisa dibilang zamannya anak milenial dan Gen Z yang sudah mau memimpin era di global gini kan ya suster ya. Kalau menurut suster sendiri di zaman milenial dan Gen Z saat ini, apakah panggilan hidup membiara tuh masih relevan gitu? Mungkin dari suster Maria dulu bisa. Iya. Nggak apa-apa suster. yang paling menarik. Iya. Iya. Dari sebelum saya menjawab relevan atau nggak relevan, saya jawab dulu dengan sebuah pengalaman ya. Ketika itu saya di dalam penjara dengan anak-anak gitu kan, dengan kerja dengan anak-anak kecil. Lalu saya cerita tentang binatang-binatang gitu kan. Waktu mereka istirahat tuh saya cerita, ini loh ada binatang ini binatang ini. Lalu saya tanya, ada yang pernah ke kebun binatang belum? Mereka ternyata nggak ngerti gitu loh, karena mereka lahir besar di dalam penjara. Kan di dalam penjara. Jadi mereka nggak ngerti itu kebun binatang itu seperti apa begitu kan. Lalu ada satu anak yang menyeletuk. Di sana saya tidak dipanggil suster, tapi dipanggil Tia. Tia itu artinya tante atau bibi begitu kan. Jadi saya panggil Tia. Ya Tia, kalau saya sudah bebas, saya nanti mau pergi ke kebun binatang begitu kan. Artinya kan mereka itu merasa bahwa mereka juga terpenjara, mereka terpenjara. Padahal ibunya yang dipenjara, mereka nggak salah kan. Nah dari situ saya berpikir, loh, saya ngomong sama anak ini, kamu kan bebas gitu kan, kamu kan tidak dipenjara, kamu kan bebas. Enggak, saya ini belum bebas. Nanti kalau saya sudah bebas, oke, nanti kalau kebun binatang dengan saya gitu kan. Supaya kalau kamu bebas nanti kita ke kebun binatang ya gitu. Nah dari kata-kata anak kecil tadi itu, bebas dalam arti ya bebas untuk mereka kan, bebas keluar dari penjara gitu kan. Kalau untuk saya, untuk kita, bebas itu kan kita bisa bebas melakukan apa saja gitu kan, bebas melakukan apa, aku mau ini mau itu, bebas gitu kan. Saya juga bebas gitu kan, bebas membantu atau tidak gitu kan. Dan dari situ saya bisa mengambil kesimpulan dengan melihat kenyataan semacam itu, kemudian menonton TV, berita-berita, lalu ya situasi di Bolivia sendiri, situasi di tempat lain gitu kan. Saya berpikir iya ya, kita kalau dari pertanyaanmu tadi masih relevan atau tidak begitu kan. Ya saya merasa itu masih relevan gitu kan. Menjadi seorang suster itu masih relevan, nggak termakan oleh zaman gitu kan, nggak termakan oleh zaman. Saya bisa bebas membantu gitu kan, saya bisa bebas ke sana, bebas pergi, bebas melihat orang, membantu orang, menyentuh orang, bebas. Artinya menyentuh ya nggak menyentuh apa, tapi kan bisa menyentuh bagaimana penderitaan orang, bisa menyentuh bagaimana hati orang supaya mereka bebas juga untuk memberi bantuan. Jadi untuk saya relevan atau tidak, saya katakan relevan untuk menjadi suster. Jadi kalau adik-adik atau siapa saja mau jadi suster silakan ya, silakan supaya bebas membantu orang. Betul ya, itu. Terima kasih. Tapi suster kalau boleh tahu nih, tadi kan suster pernah mengatakan bahwa seperti anak istri itu kan boleh dimasukkan di dalam penjara. Nah itu apakah dari pihaknya istri dan anak, apakah mereka mau aja gitu, karena itu kan di penjara ya suster. Kok anak sama istri itu mau gitu loh, padahal kalau misalnya mereka di rumah kan mereka bisa keluar bebas gitu kan. Ini kok apakah mereka mau gitu bersedia?
Iya, itu kan ya itu juga jadi pertanyaan juga untuk saya saat itu begitu kan. Yang laki-laki bagian khususnya bagian laki-laki itu blok laki-laki. Mereka bawa anak dan istri begitu. Ketika saya tanya-tanya, saya lihat anaknya bagaimana begitu. Ternyata mereka kan dari keluarga miskin gitu kan. Kebanyakan di sana kan narkotik gitu kan, menjual obat gitu kan, untuk tambahan-tambahan supaya dapat uang cepat banyak gitu. Jadi kan di luar itu mereka harus ini nyewa gitu kan, nyewa lalu beli makanan dan segala macam itu kan cukup butuh uang banyak. Ketika mereka masuk penjara bawa anak kan mereka nggak perlu nyewa, nggak perlu nyewa rumah gitu kan, nggak perlu lagi beli makanan gitu kan, karena makanan sudah ada dari penjara, sudah didapatkan ya kan? Ada namanya makanan penjara itu namanya ranco jadi makan siang untuk orang-orang itu banyak. Kalau keluargaku ada 4, saya biasanya bawa panci gitu kan, panci supaya cukup untuk anak istri. Di situ penjara kan orangnya banyak, kapasitasnya 6.000 orang begitu penjara itu, tapi melebihi kapasitas gitu kan. Karena kan ya banyak sekali yang tinggal di situ, bukan hanya napi tetapi juga anak istri gitu kan. Jadi mereka di luar itu miskin, nggak bisa bayar uang kontrakan, nggak bisa cari rumah, nggak bisa cari makanan. Ya kalau dia masuk, dibawalah anak istri, dan itu diizinkan oleh pemerintah, ada undang-undangnya. Tetapi sejak peristiwa tahun 2018 ada perkelahian, ada pembakaran di situ kan, di bloknya laki-laki, sehingga sejak tahun itu 2018 hanya perempuan saja yang diizinkan membawa anak-anak, laki-laki tidak diizinkan. Karena di sana mereka perempuan atau laki-laki itu bisa bekerja mencari uang, gitu kan. Misalnya aku punya keahlian memasak, saya membuat makanan misalnya gedok atau tempe goreng gitu kan, supaya saya punya uang untuk beli beras, misalnya nggak cukup untuk anak istriku, ya saya akan jualan keliling gitu kan di lingkungan penjara itu. Boleh, karena penjara itu besar kayak kampung. Jadi besar penjaranya itu. Jangan bayangkan seperti sini Kali Sosok misalnya. Ya. Jadi penjara itu besar, kau boleh jalan. Jadi saya bisa jualan keliling. Gedok, siapa yang beli? Begitu itu. Jadi seperti kampung. Nah, nanti uangku ini aku bisa buat beli beras, ataukah nanti kalau aku ada keluarga di luar gitu kan, saya bisa kirim untuk keluarga. Semacam itu. Jadi itu yang saya dapati ketika saya bertanya-tanya atau melakukan pastoral di dalam penjara. Gitu. Itu juga merupakan salah satu culture shock ya. Culture shock gitu kan, dan jadi pengalaman yang menarik juga melihat pemandangan seperti itu gitu ya, Suster. Nah, baik, terima kasih untuk Suster Maria Santisima atas sharingnya. Dan selanjutnya Suster Yelina mungkin bisa sharingkan ke kita semua. Terima kasih. Kalau ditanya apakah menjadi suster itu masih relevan di Ekuador, saya katakan masih ya. Pengalaman saya 6 tahun di Ekuador, saya melihat bahwa situasi yang terjadi di Ekuador itu sangat istilahnya memprihatinkan. Dalam arti saya melihat bagaimana banyak orang-orang muda yang menikah muda, istilahnya seperti itu ya, menikah muda, hamil di luar nikah, anak-anak yang akhirnya menghasilkan anak-anak yang tidak memiliki bapak atau ibu. Karena setelah melahirkan biasanya mereka tinggalkan istrinya itu, tinggalkan anaknya, jadi single fighter, istilahnya seperti itu, single fighter, ibunya single fighter. Jadi banyak anak-anak yang tidak berbapak ataupun beribu. Dan masalah kekerasan rumah tangga juga banyak ya. Kita di sana para suster sangat terbuka pintu rumah kami, komunitas kami ataupun gereja kami untuk menerima perempuan-perempuan yang datang ke rumah gitu ya, sekedar untuk didengarkan, sharing pengalaman mereka begitu, kesedihan-kesedihan mereka. Jadi kami melihat bahwa keberadaan kami para suster itu masih sangat dibutuhkan di situ ya, masih sangat dibutuhkan. Bahkan sempat waktu itu saya mengajari satu ibu yang dia hanya memiliki 1-2 anak yang ditinggal suaminya, dan dia harus berjuang untuk mencari nafkah sendiri. Jadi saya mengajari dia untuk buat ini keripik samiler.
buat keripik samit. Keripik yang dari singkong itu. Dari singkong. Dan sementara di sana di Ekuador banyak sekali singkong, tapi mereka sangat terbatas untuk mengolah lebih banyak jenis makanan dari singkong. Jadi waktu itu saya mengajari dia untuk membuat keripik itu, dan dia bilang saya akan mengajari teman-teman saya juga, suster, begitu. Dan juga buat bihun goreng itu juga ada di sana. Jadi hal-hal kecil yang saya coba untuk membantu mereka, membantu terutama perempuan-perempuan, memberdayakan perempuan juga. Tidak banyak yang bisa saya bantu mereka, tetapi dengan situasi dan kondisi yang mereka alami, kami para suster tergerak untuk membantu apapun yang bisa kami bantu untuk memberdayakan perempuan di sana. Sekali ya, Betul. Jadi kayak secara nggak langsung tuh panggilan menjadi seorang suster tuh juga memberikan peluang juga untuk apalagi wanita untuk sharing pengalaman mereka. Tapi bukan pengakuan dosa ya, suster ya? Oh bukan. Bukan pengakuan dosa gitu. Ya cukup sangat ini ya, suster, sangat mulia sekali gitu. Memberikan, kan terkadang ada orang hanya ingin didengarkan, ada orang yang ingin didengarkan dan diberikan saran gitu ya, suster ya. Meskipun kita keterbatasan dalam bahasa, tapi yang kita lakukan pakai bahasa cinta, istilahnya kita pakai ini aksi yang banyak gitu, menyentuh orang, tidak hanya melalui kata-kata atau bahasa yang mungkin kita yang orang-orang asing ini sangat sulit untuk bisa sungguh-sungguh mengerti bahasa asing, tapi dengan aksi kita menyentuh hati mereka, dengan sapaan mereka, perhatian kita kepada mereka, itu saya rasa sangat penting itu tentang ya. Iya, betul. Sangat luar biasa sekali nih. Secara nggak langsung, suster ini bisa menjadikan apa ya? Hidup suster tuh harus menjadi berkat untuk semua orang gitu ya, suster ya. Benar. Luar biasa sekali. Selanjutnya untuk suster Lili. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah ini masih relevan hidup seperti ini, hidup menjadi suster, menjadi biarawan, biarawati? Seperti yang kalian tahu, Belanda itu kan negara modern dan negara sekular itu. Saking sekularnya itu sampai semua dilegalkan, hampir semua dilegalkan, seperti aborsi legal, kemudian prostitusi legal, obat-obat terlarang juga legal gitu ya, transgender juga legal. Jadi hampir semua gitu ya. Nah, agama juga gitu. Jadi banyak orang saking modernnya, kalau tadi saking sekularnya, kalau saking modernnya orang itu sampai nggak percaya sama Tuhan Allah gitu. Karena mereka lebih pakai rasionalisasi ya, pakai logika, begitu. Kemudian karena situasi seperti itu, banyak juga orang-orang yang kesepian itu, apalagi yang mereka tinggal sendirian, orang tua tidak punya anak karena tidak menikah, atau mereka memilih tidak untuk menikah. Menikah itu merepotkan, apalagi kalau punya anak gitu ya, kan mesti ngantar anaknya ke sekolah dan sebagainya. Itu mereka tidak memilih untuk tidak gitu. Nah, salah satu pekerjaan yang saya kerjakan di sana itu bekerja sebagai volunteer di rumah jompo kalau kita bilang di sini ya. Jadi rumah untuk orang-orang tua itu. Kebetulan saya di afdeling demensia. Jadi orang-orang yang demensi, dementir, yang lupa-lupa itu loh ya, itu. Nah, ada salah satu pasien kami namanya Yopi. Ini seorang bapak, dia tinggal sendirian, dia tidak punya keluarga, tidak menikah juga, dan yang saya tahu dia juga tidak beragama. Itu. Nah, kalau setiap bulan itu 1 bulan sekali ada ibadat bersama. Jadi antara Kristen dengan Katolik itu ada berdoa bersama begitu. Kalau ada acara itu, saya selalu undang dia, Yopi, mau nggak ikut aku ke kapel gitu. Nih, dia bilang, nih tidak gitu kan, nih it is not minding gitu, it is not mine, something like that. Kemudian, oke, baik kalau gitu kamu tinggal sendiri ya, nanti aku kembali gitu. Ya sudah, setiap kali begitu. Nah, satu hari dia ini sudah di fase terakhir hidupnya karena memang sudah tua, 90 lebih gitu ya usianya. Kemudian
ya para perawat di situ yang di afdeling itu tahu kan kalau ya ini pasien ini memang sebentar lagi memang sudah meninggal gitu. Kemudian saya sempatkan sebelum pulang kerja itu saya sempatkan mampir di kamarnya dia. Saya bilang, Yopi, saya sudah selesai shift saya mau pulang, sampai ketemu besok ya, saya bilang begitu. Terus Yopi ini saya tidak menduga sekali dia bertanya, Lily, what is in the overcan? What is in the other side gitu ya. Setelah ini apa gitu, kalau bisa kita terjemahkan lurus-lurus tuh, setelah hidup ini apa gitu ya. Terus kemudian saya waktu dia bertanya seperti itu, saya nggak tahu harus jawab apa, karena kalau saya jawab dengan teologi kan juga dia nggak nyambung ya, nggak paham juga ya, apakah dia mengerti atau bagaimana. Terus kalau pakai ya saya waktu itu saya tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi tiba-tiba saya punya seperti ya mungkin Roh Kudus juga ya, di ping gitu rasanya, Yopi, di sebelah sana itu banyak cahaya dan Tuhan ada di sana. Saya bilang begitu. Kemudian ketika saya bilang begitu, dia diam, saya juga diam. Kami nggak tahu lagi harus bagaimana. Saya juga sempat mikir, ngerti nggak ya dia ya apa yang saya omongkan gitu ya. Terus ya so karena dia kan juga nggak beragama ya. Kalau saya bilang di sana ada Tuhan itu ya, dia nyambung nggak ya gitu. Jadi menjadi pertanyaan juga buat saya. Tapi ya itu sekitar 10-15 menit kami saling diam gitu. Kemudian ya saya nggak bisa di situ terus karena saya masih ada kegiatan lain. Kemudian saya bilang, Yopi, saya pulang dulu ya, besok kita ketemu lagi. Oke, sudah saya pulang. Kemudian esok harinya saya kembali lagi ke situ karena jadwal saya. Terus kolega saya, teman-teman kerja saya bilang, Lili, Yopi itu sudah meninggal. Gitu. Ketika saya mendengar itu, saya rasanya plong. Aduh Tuhan, terima kasih itu ya. Ternyata pertanyaan terakhir di akhir hidupnya itu terjawab itu. Dan itu pengalaman ini sungguh merubah mindset saya atau paradigma saya tentang misi itu. Jadi kalau dulu saya bertanya, ngapain ya aku kok misi di tempat yang modern seperti ini gitu, apa yang bisa saya buat gitu ya. Tapi ternyata dengan pengalaman ini saya, oh ya ini misi itu. Jadi hadir di antara orang-orang yang membutuhkan, secara khusus mereka yang mempertanyakan tentang hidup itu. Dan saya senang sekali ketika mendengar Yopi sudah meninggal itu ya, jadi dia kembali ke Tuhan Allah dengan dengan sebuah jawaban gitu. Jadi dia enggak, dalam tanda kutip dia enggak penasaran toh, jadi dia itu membuat saya lega itu. Bersyukur juga itu. Terima kasih banyak atas pengalaman itu. Jadi persepsi saya sungguh-sungguh berubah tentang misi. Ya. Bagus sekali ya, Suster. Pada dasarnya kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya hidup kita kan misterius ya. Hidup misterius. Kita nggak tahu umur kita sampai seberapa gitu. Kapan meninggalnya kita. Selagi masih hidup di dunia, lakukan yang terbaik untuk bekal kita nanti gitu. Saya juga sempat tertarik dengan kalimat Suster yang mengatakan bahwa yang tadi yang terang-terang itu, Suster? Kenapa? Yang cahaya yang terang. Iya. Kan di sana ada banyak cahaya dan Tuhan ada di sana. Kita bakal kayak rasa gitu bahwa secara tidak langsung ketika kita berbuat baik terhadap orang, maka Tuhan itu akan memberikan jalannya gitu loh, Suster. Iya. Saya dapat mengambil kesimpulan seperti itu. Ya, Terima kasih, Suster. Ya, Terima kasih sharingnya Suster Lili. Selanjutnya yang terakhir yang Suster Yuliana, silakan sharingkan. Ya, baik. Kalau lihat dari pertanyaan itu sangat menarik juga bagi saya, relevan nggak relevan sebagai religius saat ini. Kalau di tempat saya di Togo itu sangat relevan, karena seperti tadi yang saya bagikan, bagaimana gaya hidup mereka yang istilahnya free sex itu, yang jadi kehadiran kita sebagai religius di sana itu juga sangat berarti ya, free sex. Itu bagaimana kehadiran kita di sana untuk bisa memberikan istilahnya pendekatan dengan kaum muda ya, kaum muda dengan anak muda itu, bagaimana supaya memahami
bahwa ternyata free sex ini membawa dampak negatif ya. Selain tadi yang saya katakan karena kasus HIV yang begitu banyak di sana, itu di bidang agama ini kan juga sebuah larangan ya, satu nilai yang sebenarnya tidak boleh kita langgar. Karena di selain itu mereka di sana juga istilahnya ada orang-orang yang tidak beragama. Kalau di sini mungkin sekte-sekte seperti itu. Jadi mereka semacam menganut kepercayaan lain, menyembah Tuhan, tapi bukan Tuhan Allah yang seperti kita sembah saat ini, tapi Tuhan mereka sendiri, itu tanda kutip. Itu yang menjadi tantangan terbesar bagi kami religius, bagaimana untuk mengenalkan Tuhan Allah di sana, itu yang melalui kesaksian hidup dan juga kunjungan-kunjungan pastoral yang kami lakukan di umat-umat di sana. Itu yang bagi saya meskipun hal kecil tidak bisa merubah 100% ya, karena ini sangat-sangat kuat budaya mereka, dan juga karena pemerintah sudah melegalkan istilahnya poligami, free sex itu bukan hal tabu lagi. Seperti yang kalian ketahui bahwa mereka baru nikah setelah punya 2-3 anak. Itu yang pertama kali ketika saya di sana itu sempat kaget juga, loh sudah punya anak 3-4, sudah besar-besar ya, sudah ada yang kuliah seperti itu, kok baru nikah itu. Bahkan ada yang sudah hampir nenek-nenek gitu baru nikah, istilahnya peresmian gitu ya, di keagamaan di gereja atau di sini macam catatan sipil itu seperti itu. Itu selain karena faktor budaya dan juga mungkin juga faktor dari kemiskinan, itu yang menjadi kendala kenapa mereka sampai akhirnya menikah setelah sekian lama hidup bersama itu ya. Itu yang menjadi sebuah tantangan bagi kami sebagai religius. Jadi sangat relevan kehadiran kami di sana untuk bisa paling tidak memberikan pencerahan supaya mereka mengerti, supaya mereka juga mengenal Tuhan Allah yang sebenarnya itu. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Jadi untuk di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa tentunya kita harus dikatakan harus hati-hati ya, dalam perlu menjaga iman gitu loh. Dalam sebelum melakukan tindakan itu harus berpikir terlebih dahulu gitu kalau bisa. Dan juga perlunya iman yang kuat begitu. Iman yang kuat ya dengan cara misalnya melayani, berdoa atau enggak menolong orang, itu kan secara tidak langsung juga menguatkan iman gitu loh. Jadi ketika kita berbuat salah, hal-hal yang tidak ingin dilakukan, tapi karena kita ini memiliki iman yang kuat, secara tidak langsung kita jadi kayak terketuk gitu loh, kayak ayo nggak boleh loh. Ya betul. Nah, kita kan udah dengarkan nih sharing-sharing dari suster hari ini, gimana perjalanannya dari awal hingga ke tanah misi, pengalamannya di sana seperti apa saja gitu kan. Keberagaman di sana juga banyak sekali. Begitu pula keberagamannya ada di Stikvin nih teman-teman. Nah, di Stikvin ini kan tadi aku udah bilang nih di awal, kalau misalnya di Stikvin ini nggak cuman yang Katolik aja, walaupun template-nya nih kayak tulisannya sekolah tinggi Katolik, tapi kita tuh bisa, kalian yang mau kalian yang non Katolik pun bisa kuliah di sini juga loh teman-teman, dan bergabung bersama kita menjadi keluarga Stikvin. Nah, berikut ini ada cuplikan video dari salah satu mahasiswa Stikvin, Nisa, yang membagikan pengalamannya selama berkuliah di Stikvin. Check it out. Assalamualaikum Sobat Stikvin, nama saya Nisa. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif dari program D3 Fisioterapi Stikes Katolik St. Vincentius Apaulo Surabaya. Saya beragama Islam dan saya berasal dari Makassar. Selama saya berkuliah di Stikvin, saya merasakan rasa toleransi yang baik. Seperti saat saya mengadakan acara buka puasa, teman-teman dari agama lain juga ikut serta. Dan juga saat pembelajaran berlangsung, dosen selalu memberikan saya waktu untuk menunaikan ibadah sholat. Dan itu yang membuat saya nyaman kuliah di Stikvin. Sobat Stikvin, yuk kita lihat keberagaman sebagai kekayaan bangsa Indonesia.
Belajar keberagaman, belajarlah di Stickfin. Stickfin is my home. Stikes Katolik Saint Vincentius Apaulo Surabaya, keberagaman Indonesia ada di sini. Ayo ikut aku, di acara ngojek. Apa itu ngojek? Ngojek itu ngobrol, jenius, kekinian. Ngojek, ngobrol, jenius, kekinian. Hai Sobat Stickfins, kembali lagi bersama kami di Ngojek, Ngobrol, Jenius, Kekinian. Nah, udah nggak kerasa banget nih kita di penghujung acara Ngojek hari ini. Terima kasih untuk suster yang sudah men-sharingkan pengalamannya dari awal sampai sekarang ya di Tanah Misi gitu. Ya. Nah, kita kan ada alumni Stickfin ini, mungkin dari suster Yuli bisa mempromosikan Stickfin seperti apa? Ya, bagi sahabat-sahabat yang saat ini sudah duduk di kelas 3 SMA ataupun yang sudah hampir lulus, saya mengundang kalian semua, siapa yang berminat masuk dalam bidang kesehatan, mari bergabung di Stickfin Katolik Santo Vincentius Apaulo. Stickfin yang paling bermutu dan juga memberikan kita mudah untuk mencari kerja karena karena lulusan Stickfin Saint Vincentius Apaulo ini beda dengan Stickfin yang lain ya karena karena selain semuanya berkualitas tapi juga apa yang kita dapat di sini juga sangat dibutuhkan masyarakat. Betul. Apalagi di bidang kesehatan sekarang banyak yang membutuhkan tenaga kesehatan kan itu. Jadi saya mengundang kalian semua yang mau masuk di bidang keperawatan maupun fisioterapi maupun yang terakhir adalah administrasi rumah sakit. Mari bergabung di Stickfin Saint Vincentius Apaulo. Tuh buat Stickfins nih alumninya aja udah kasih testimoni yang kayak udah menunjukkan bahwa Stickfins ini menghasilkan lulusan yang berkualitas, cara belajarnya juga oke banget gitu kan ya. Nah, kalau misalnya nih kalian berminat untuk jadi mahasiswa di Stickfins, kalian lupa gitu kan, apa sih tadi prodinya apa aja gitu. Nah, aku akan nyebutin lagi 5 program studi yang ada di Stickfins, yaitu ada S1 Ilmu Keperawatan, D3 Keperawatan, D3 Fisioterapi, Profesi Nurse, dan S1 Administrasi Rumah Sakit. Info lebih lanjut, kalian bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Dan juga kalau misalnya kalian mau kepoin website kita, bisa langsung kunjungi website kita di www.stickfins.ac.id, atau kalau misalnya kalian mau langsung daftar gitu kan jadi mahasiswa di Stickfins, bisa langsung klik link pendaftarannya di stickfins.online/register. Yes, right, betul sekali Kak Aldi. Nah, aku juga ingin mengingatkan kepada sobat Stickfin bahwa kalau kalian ada saran untuk topik kedepannya, kalian bisa nih komentar di kolom chat YouTube gitu ya. Nah, dan jangan lupa untuk selalu pantengin Instagram Stickfin, yaitu stickfin.surabaya untuk informasi ngojek selanjutnya. Dan kami juga ingin mengingatkan kepada sobat Stickfin untuk subscribe, like, komen, dan share. Untuk informasi yang lebih bermanfaat, kalian bisa kunjungi di YouTube tersebut. Nah, sampai jumpa Sobat Stickfin semua minggu depan tentunya di acara Ngojek, Ngobrol, Jenius, Kekinian. Malam mingguku seru karena ada aku dan kamu. Sampai jumpa.
di acara ngojek. Apa itu ngojek? Ngojek itu ngobrol, jenius, kekinian. Ngojek, ngobrol, jenius, kekinian.